Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang menulis Aku dan Hijab, salah satunya. Assalamualaikum Mbak Deno. Waalaikumsalam Mbak Deno, ceritain dong apa sih yang menginspirasi jadinya buku ini hadir? Aduh, ini panjang sekali ya. Setebal bukunya ya? Setebal bukunya ya. Ini sebenarnya hikmah dari pengajian kita. Jadi dari saya bertiga dengan teman-teman saya, sahabat saya, itu Mbak Lia dan Mbak Uli. Di antara ketiga ini saya yang paling terakhir. Ada di sini. Ini saya yang paling terakhir berhijab. Jadi kebetulan sahabat saya Mbak Lia itu dia itu ketua majelis taklim di daerah Bintaro. Namanya Hoerutunisa. Kalau Uli itu teman yoga saya sebenarnya gitu. Jadi karena waktu itu awal dasar pada saat kita mau mulai buku ini itu sempat mereka berdua, jadi saya sharing lah ke mereka apa alasan saya berhijab, karena saya baru 2 tahun yang lalu pakai hijab. Alhamdulillah. Itu pun apa namanya yang sempat membuat banyak teman-teman saya nggak percaya gitu ya. Jadi mereka Mbak Uli sama Mbak Lia ini nanya, gimana apa dari suami atau dari pengajian yang saya datangi. Saya bilang enggak, tapi memang mungkin Allah tuh memberi hanya sebagai sentilan-sentilan yang saya alami selama beberapa minggu gitu. Jadi setelah saya cerita, terus Mbak Lia itu bilang, oh ternyata banyak ya kisah-kisah di balik orang untuk menjemput. Jadi hidayah itu nggak bisa datang sendirinya, kita harus jemput memang. Jadi kalau misalnya kita nggak peka, dia tidak akan terambil gitu ya. Jadi banyak cerita, kata Mbak Lia gitu. Terus kata Mbak Uli, ayo gimana kalau misalnya kita bikin yuk, katanya bikin buku katanya. Terus di saat kita sudah ada wacana di dalam kepala, ya itulah Allah mungkin kayak menggiring di suatu pengajian itu, kita lagi duduk, tiba-tiba dikenalkan sama Mbak, ini kenalin, ini dari Dian Rakyat. Jadi Mbak Nining ini gitu. Oh ya, dari Dian Rakyat ya. Ini dong Mbak, ada buku-buku juga dong, penerbit buku. Iya katanya gitu. Oh kita lagi mau bikin katanya gitu. Kita bilang gitu. Kita lagi mau bikin buku nih. Ayo sama saya aja gitu. Nah dari situ sebenarnya. Jadi benar-benar tidak ada artikelnya, belum ada bayangan seperti apa bukunya. Tapi emang Allah sudah membuka jalan pada saat memang, itu ya. Subhanallah. Jadi benar-benar kita blank, asli yang blank, hanya punya satu cerita ya, punya 3 cerita lah, cerita saya, cerita Mbak Uli, cerita Lia gitu. Tapi kan nggak mungkin siapa kita gitu yang mau beli bukunya juga siapa gitu. Jadi setelah kita pikir, yuk kita tanya ke teman-teman yang lain gitu. Ya alhamdulillah di pengajiannya Mbak Lia ini kan salah satunya Mbak Dewi Sandra sering datang ya, rutin. Mbak Risti Tagor gitu, itu lumayan sering lah datang ke pengajian kita setiap Kamis. Nah di situ kita mulai berbagi, terus kita catat, ya akhirnya keluarlah buku Aku dan Hijab ini. Selama 1,5 tahun kita bikin. Selama 1,5 tahun. Nah selama perjalanan kan pasti ada kekuatan yang meyakinkan buku ini. Kita niatnya hanya untuk syiar sih sebenarnya ya, syiar, terus berbagi bahwa Allah itu tidak dia itu tidak memilih-milih kok, bukan hanya yang harus kita sering ngaji atau apa gitu. Mungkin sebenarnya saya berhijab pun saya nggak tahu ilmunya di mana, saya nggak tahu suratnya ada di surat apa, saya nggak tahu ayatnya ayat apa gitu ya. Tidak ada yang menyuruh juga gitu. Memang kesadaran dari dalam hati sendiri gitu. Kalau kayak Mbak Lia sendiri itu karena dia ngelawan ibunya. Itu karena ngelawan ibunya, akhirnya dia berhijab gitu. Itu karena pada saat dia pulang dari umroh, pada saat dijemput sama ibunya nanya, Lia kamu nggak akan seterusnya kan pakai hijab gitu. Nah terus di dalam
spontanitas dia langsung jawab, ya enggak lah, masa iya saya umroh 10 hari di sana terus tiba-tiba saya pulang di sini buka gitu kan. Enggak, saya beginilah sekarang saya penampilannya gitu. Itu karena apa ya, ego di dalam dirinya sendiri keluar, ya mungkin sudah jalannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Denok sendiri, sebelum saya mengangkat kisah-kisah yang berada di sini gitu ya, tadi apa sih kalau tadi dibilang menjemput hidayah ya, menjemput hidayah apa sih yang Mbak Denok rasakan pada saat itu dan memutuskan, oke, hari ini saya memutuskan untuk berhijab? Itu perjalanannya jadi apa ya, di saat saya itu sempat aktif di pengajian itu dari 2004. Pada saat saya tinggal di sektor 9 Bintaro ya, kebetulan Mbak Lia Nanang ini ibu RT-nya, itu dia ke warga-warga di sekitar itu dia mengetuk pintu. Jadi tiap warga yang muslim dia ketuk pintunya, yuk ngaji yuk Luar gitu. biasa ya. Itu pada saat itu dia belum memakai hijab ya, di tahun segitu. Itu dia ketuk. Terus saya pikir ngapain sih gitu ya. Jadi saya datang coba sekali. Jadi pertama itu bukan tausiah tapi benar-benar belajar ngaji ya, mulai dari ikro gitu ya, belajar tahsin lah gitu. 2005 saya pindah. 2005 saya pindah rumah. Abis itu saya nggak pernah lagi aktif di pengajian. Tapi tetap, maksudnya kontak tetap sama Mbak Lia. Cuman nggak pernah datang ke pengajian gitu. Terus, tapi yang namanya dia broadcast lewat SMS, waktu itu belum zamannya BBM ya gitu, jadi lewat SMS terus setiap hari dia ngajak aku, ya ngaji yuk, ngaji. Sampai suatu saat saya ikut pengajiannya Mbak Ratisang. Jadi di situ beliau cerita, kan beliau pragawati ya dulunya gitu, terus beliau cerita bagaimana kehidupan, bagaimana prosesnya, apa sih, kenapa sih perempuan itu butuh berhijab gitu. Sedemikian istimewanya perempuan muslimah, sedemikian Allah sayangnya, cintanya sama mereka, sampai dari atas kepala sampai ujung kaki itu harus ditutup gitu ya. Karena waktu itu Mbak Ratisang bilang, saya punya teman dokter kulit, yang dokter kulit ini dimana pada suatu seminar dia menantang teman-teman dokter yang lain yang pada saat itu di luar negeri ya. Itu dia bilang, saya tantang kalian 5-10 tahun ke depan kita ada seminar bareng lagi, kita cek kulitnya. Jangan ada botox, jangan ada apa-apa gitu, tidak ada suntikan kata dia gitu, kita asli aja. Nah di saat 10 tahun kemudian terjadilah. Jadi mereka dokter kulit saling memeriksa kulitnya antara rekan kerjanya ya. Terus teman-teman yang dokter kulit ini bilang, kamu pakai apa? Katanya gitu, kok ini kulit kamu tuh nggak banyak kerut atau apa, kering atau apa. Kata dia, karena saya wudhu dan saya ditutup dari ujung rambut sampai seluruh badan saya tuh ditutup gitu. Saya menutup aurat saya. Katanya, emang itu membantu? Iya, karena Allah sudah memberikan ultraviolet yang paling bagus adalah ke telapak tangan dan muka gitu. Jadi yang lainnya itu tidak penting sebenarnya gitu. Jadi kulit saya lebih sehat di antara kalian. Nah itu, terus saya pikir gitu, oh begitu ya, Allah tuh ada pesan di balik itu gitu. Nah setelah itu, seperti yang tadi saya bilang, saya seperti disentil-sentil itu anak saya. Di buku ini juga saya ceritakan. Nah nanti Mbak Denok akan menceritakan bagaimana support dari anak dan juga keluarga, tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Sahabat Zakat TV, alhamdulillah kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Deno. Mbak Deno tadi bisa melanjutkan pembicaraan tadi mengenai awal mula dan support dari keluarga dan juga anak ya. Itu suatu ketika yang tadi saya cerita. Jadi setelah saya tausiah itu saya cerita ke anak saya pada saat makan malam. Saya cerita, jadi dua anak saya ya, yang satu kan di Bandung. Jadi saya cerita, tadi Bubu ke pengajian. Ke pengajian itu Tante Ratih itu dulunya pragawati gitu, saya cerita. Terus dia terangkan, kenapa sih orang kalau yang perempuan sudah balik itu harus menutup aurat gitu. Nah itu kayaknya anak-anak kan kayaknya tidak masuk ke kupingnya ya. Jadi saya cerita aja gitu sambil mereka makan gitu. Nah pada saat si yang umur 10 tahun itu, waktu itu dia umur 8 tahun ya. Adis itu bilang, Bubu kenapa nggak pakai jilbab? Katanya gitu. Kalau misalnya Bubu cerita seperti itu, kenapa dong Bubu nggak pakai jilbab? Kata dia, aduh kak nanti ya gitu ya, waktu itu masih denial gitu. Terus nanti ya doain aja gitu. Terus adiknya waktu itu yang paling kecil bilang, nggak apa-apa lah kak, aku lebih suka ngelihat Bubu lepas rambutnya panjang katanya gitu. Terus lebih cantik kata dia gitu. Jadi kan rambutnya bisa dikeritingin, bisa di apa-apa, yang kecil bilang gitu. Terus kakaknya bilang, Dek, kalau misalnya cantik itu nggak dilihat dari rambut, tapi dilihat dari mukanya. Kalau misalnya orang pakai jilbab, mukanya kan tetap kelihatan, katanya gitu. Terus lagi pula akan lebih cantik pastinya, karena Allah sayang, katanya makin sayang. Terus itu yang pada saat itu tuh saya langsung, hah? Jadi terjadi diskusi antara kakak dan adik. Iya, jadi saya langsung, ya ampun, ini saya nggak pernah mengajarkan anak-anak ilmu agama yang sedemikian dalamnya gitu ya. Kita apa adanya gitu. Dan mereka bukan yang bersekolah di sekolah Islam. Ya. Gitu. Jadi mereka di sekolah internasional yang dimana agama pun hanya 1 jam dalam 1 minggu gitu. Terus saya pikir, oh anak saya kok bisa ngomong seperti ini gitu. Selama 2 minggu saya tidak bisa tidur karena omongan anak saya Sentilan itu mulai datang. Benar ya, itu benar-benar disentil banget ya. Jadi selama 2 minggu saya nggak bisa tidur. Terus saya pikir kalau misalnya saya nggak tidur, saya ngapain ya gitu ya. Terus terang saya nggak pernah yang namanya menjalankan ibadah sholat tahajud karena nggak tahu juga niatnya seperti apa gitu ya. Keluarga saya dulu, orang tua almarhumah itu tidak pernah mengajarkan detail sholat seperti apa, mengaji bagaimana gitu ya. Jadi saya semuanya berdasarkan buku gitu. Jadi di saat saya nggak bisa tidur, terus saya wudhu aja deh gitu ya, saya wudhu, terus saya sholatnya gimana ya, 2 rakaat aja lah ya gitu. Jadi antara batin, hati gitu ya, sama akal saya tuh langsung bilang, udahlah kerjain aja, kenapa sih gitu kan ya. Terus aduh niatnya seperti apa, bacaannya gimana gitu, yang ini udahlah seperti sholat biasa aja tapi 2 rakaat gitu. Udah saya jalankan selama 2 minggu tuh Mbak, berturut-turut 2 minggu. Di saat begitu yang hari terakhir itu saya bentrok, ada 2 pengajian, yang satu pengajian rutin saya yang Khairatul Nisa itu, yang satunya pengajian di sebelah rumah saya, pengajian kompleks. Saya datang ke sebelah kompleks karena tetangga saya nggak enak gitu ya, jadi saya bilang sama Mbak Lia, aku datang ke yang sebelah ya. Gitu. Nah di saat saya datang ke sebelah, memang itu tidak ada yang, memang tidak di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Benar. Jadi memang sudah dicatat semuanya ya, langkah kaki kita mau kemana itu semuanya udah tercatat. Saya ke sebelah, saya ikut pengajian waktu itu sama Ustadz Pardamian Harahap ya. Di situ dia membahas tentang Iqra. Jadi bagaimana kita membaca kekuasaan Allah di sekitar kita melalui apa aja. Di situ waktu selama tausiah ada satu kalimat yang benar-benar langsung saya ingat, ini tadi malam kejadiannya gitu. Jadi di saat itu Ustadz bilang gini, hidayah itu seperti apa sih? Hidayah itu kan bukan mimpi. Hidayah itu bukan hanya mimpi yang kamu dapat terus oh ini hidayah gue nih, enggak. Hidayah itu adalah bisa dari omongan anak kecil,
terus lingkungan sekitar. Jadi begitu dia bilang omongan anak kecil, saya langsung ingat anak saya di situ kan, langsung ya Allah, oh ini ya, gitu ya, langsung merinding lagi saya. Jadi waktu itu tuh saya nggak punya kerudung. Saya kalau misalnya ke pengajian saya cuma pakai pasmina biasa gitu ya. Lengan panjang saya juga paling panjang 3/4 gitu. Begitu pulang dari tausiah itu, kebetulan ada suami saya, terus saya bilang, Pak, aku nggak copot lagi ya ini kerudungku gitu ya. Kerudungku ini udah aku pakai terusnya, aku bilang gitu. Terus kamu serius Bu gitu, terus dia gitu, benar serius gitu, alhamdulillah ya Allah gitu kan ya. Terus dia gitu, nggak apa-apa kan, loh itu kayak kamu memakai kerudung itu bukan antara kamu dan aku katanya gitu, itu antara kamu dan janji kamu sama Allah katanya gitu. Jadi kalau kamu benar-benar kamu sudah tidak ada yang menyuruh, semuanya dari dalam hati kamu lakukan. Kan katanya niat baik harus segera dilakukan kan gitu. Jadi pada saat itu sudah, itu benar-benar titik balik saya, benar-benar dari selama 2 minggu itu dan tausiah-tausiah sebelumnya. Emang jadinya berkaitan terus ya, dari kejadian-kejadian itu yang jadi semakin membuka mata lagi, dan akhirnya membuka hati lagi, memutuskan ya hari ini saya pulang dan tidak akan saya lepas lagi. Nah, kita kembali lagi ke buku Aku dan Hijab. Dari buku-buku ini kan banyak inspirasi-inspirasi yang diimplementasikan, tertulis di buku ini ya Mbak. Apa-apa aja sih yang bisa Mbak share juga kepada kita? Tapi setelah yang satu ini ya, kita akan balik lagi mengenai Aku dan Hijab. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Denok. Mbak Denok, apa sih dari kisah-kisah yang menarik ini yang benar-benar Mbak Denok melihat sosok seorang wanita muslimah yang menjadi inspirator? Ini kalau saya bilang bukan hanya promosi buku ya Mbak ya, tapi di saat kita semuanya interview dengan berbagai narasumber itu benar-benar kita semua banyak belajar gitu ya, banyak belajar, banyak dari kisah-kisah yang mereka berani berjuang untuk di jalannya yang benar gitu. Jadi ada beberapa istilah yang sering kita dengar dulunya gitu, jilbabin hati aja dulu gitu ya, kepala belakangan lah gitu, yang penting kan hatinya gitu. Kalau misalnya inilah bisa nyusul. Ibaratnya dindingnya dulu kan orang berpikir gitu, sementara kenapa nggak dari pintunya dulu? Betul, gitu ya kan, dipasang gitu. Kalau rumah gitu ya kan. Jadi ternyata tuh tidak gitu. Kalau misalnya yang kita ini itu salah, sebenarnya ajaran dari mana sih gitu ya? Kalau misalnya setelah kita belajar gitu, karena begitu kita berhijab, kayak misalnya saya kan tidak ada, dan beberapa teman-teman kita di sini mungkin yang nggak ada ilmunya gitu sebelumnya, tapi di saat mereka memakai hijab ya, dengan sendirinya mereka bukan mencari, tapi kayak ada rem. Ada rem, kan tidak mungkin lagi kayak misalnya udah begini terus ke tempat sholat malam gitu ya, atau ke tempat dugem-dugem yang seperti apa, udah malu juga kali ya dengan pakaian. Terus yang biasanya mungkin mereka di kantornya mereka sekuler gitu ya, maksudnya yang minum atau apa-apa segala macam, dengan sendirinya mereka seperti dijaga dengan memakai hijab gitu ya. Jadi di saat mereka dijaga, akhirnya mereka mencari ilmu, mereka mencari lebih dalam lagi, lebih dalam. Oh seperti ini ya harusnya, seperti itu gitu. Jadi beberapa kayak salah satu narasumber di sini, kan di sini ada beberapa public figure ya Mbak ya. Ada juga yang benar-benar kayak apoteker, ibu rumah tangga, pengusaha catering, kepala sekolah mungkin, atau yang dari kita punya narasumber juga dari Jerman.
dia itu waktu belajar di sana itu teman-temannya yang orang-orang Jerman pada bilang, kamu kenapa sih kok pakai jilbab gitu ya? Kan padahal banyak juga yang tinggal di Middle East di sana juga nggak berhijab gitu. Terus kata dia, gini deh, sekarang kamu ada permen kan katanya gitu. Jadi dia ambil permennya, satu dibuka, yang satunya tetap tertutup ya, lollipop itu. Terus didiemin aja 5 menit. Coba mana yang kotor duluan, katanya gitu. Terus dia yang terbuka lah gitu. Nah, Tuhan saya itu melindungi seperti yang tertutup itu, katanya gitu. Subhanallah ya. Iya, benar. Jadi apa namanya, dia kan lebih terjaga keistimewaannya, rasanya, apa namanya, spesialnya. Kamu kan juga nggak mau kan dikasih yang bekas ini, katanya, walaupun itu sama-sama baru. Ya. Katanya walaupun itu kita cuma 5 menit aja terbukanya, tapi sudah debu, sudah semut, sudah apa segala macam nempel di situ. Kamu kan juga nggak mau seperti itu. Dia bilang, oh kayak gitu ya. Iya, katanya gitu. Itu Tuhan saya menjaganya tuh seperti itu. Kayak gitu. Terus ada juga yang apa namanya, kayak kalau misalnya kita lihat mereka menjemputnya karena ada sesuatu hal mungkin biasa ya, itu proses mereka mengalami untuk sampai ke titik balik itu dengan, biasanya kan Allah di saat kita lagi jatuh sekali gitu kayaknya terasa dekat gitu ya gitu ya, tapi pada saat yang agak susah adalah di saat dia senang tapi dia mendapat hidayah itu. Nah itu yang kadang-kadang yang patut kita apa namanya, kita kagumi itu di situ gitu. Kalau ada juga yang dia itu sampai 1 tahun didiemin sama ayahnya, jadi tidak diajak ngomong, tidak di apa gitu, karena dipikirnya nggak bakal dapat uang banyak lah kalau misalnya pakai hijab, udah copot aja gitu, toh nanti kamu dapat kerjaan yang lebih oke gitu. Tapi karena dia pikir keyakinannya aku nurut yang sama yang sana deh gitu, nurut nanti ayahku juga insya Allah kasih kok jalan terangnya gitu. Selama 1 tahun dia dalam satu rumah itu udah nyediain makanan bapaknya, di apa namanya, kayak apa ya, disampirin gitu ya, kayak gitu. Itu benar-benar saya pikir ya ampun perjalanannya seperti itu ya gitu, luar biasa gitu. Jadi kata dia, saya takut sama Allah gitu. Ayah saya kan dia itu dititipin saya gitu. Sebenarnya saya kan milik Allah gitu. Jadi saya maunya ayah saya tuh nurut juga ke apa penciptanya. Jadi saya berdoa buat saya juga buat ayah saya dan keluarga sekitar saya supaya mendukung. Itu banyak sekali gitu yang kadang-kadang suka, ya Allah ini sedih banget ya gitu, sendirian dia harus seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia pulang dibilang tuh dari kuntilanak sampai sebegitunya, itu orang tua sendiri gitu. Jadi karena suka, ya Allah ini ya benar. Kalau kita bandingkan dengan niat kita jauh ya Mbak, dengan proses benar, yang harus dia alami dengan cobaan-cobaan sebelumnya. Iya, kayak Mbak Dewi Sandra juga kan apa ya, proses dia ke situ dengan dia banyak baca buku dan di sekeliling dia dengan berbagai agama ya, mulai bahkan dia bilang juga ada teman-teman saya juga yang apa ateis gitu ya. Itu semakin saya baca, semakin saya diskusi, akhirnya ya saya iya ya benar, maksudnya ada tujuannya nih, kita hidup ini kan cuma sebentar, kita dibilangnya hidup hanya sekali, enggak, kita hidup nanti di alam sana, kita hidup lagi, dihidupin lagi gitu. Tapi jadi dengan alam yang berbeda. Nah, dengan alam yang berbeda, justru lebih lama gitu. Jadi kan kita sebenarnya prepare-nya untuk ke sana. Kalau misalnya dipikir ya kita cuma numpang aja di sini, nabung lah istilahnya, ya masa iya sih nggak ada yang segitu banyaknya apa Allah memberikan kita rahmat ya, mulai dari nafas, air, apa segala macam. Nggak ada yang kita syukurin gitu, cuma sedikit aja tukernya, mudah-mudahan dikasih apa balasannya di sana nanti gitu.
Subhanallah ya Mbak, kalau mendengar cerita-cerita kumpulan kisah-kisah Iya. muslimah teman-teman kita yang berada di buku ini. Jadi bersyukurlah untuk kita yang memang sangat dimudahkan jalannya gitu, tanpa harus menghadapi terpaan-terpaan seperti yang ada di cerita buku ini ya. Harus mengalami sedih, harus mengalami cobaan yang harus 1 tahun didiamkan oleh keluarga, bahkan ada kata-kata seorang ibu yang kamu mau selamanya, kamu nggak akan nggak akan menutup hidup selamanya kan ya, gitu. itu kan artinya benturan-benturan hati yang memang apalagi seorang anak ya gitu loh ya, mau menjawab khawatir melawan gitu ya kan, tapi kalau tidak dijawab dia juga melanggar aturan Allah gitu kan. Mudah-mudahan buku Aku dan Hijab sukses. Amin. Mbak Denok dan juga dengan Mbak Uli dan Mbak Lia juga bisa melakukan syiarnya jauh lebih lebih untuk orang banyak dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang lagi ya Mbak. Iya, terima kasih Mbak Regina. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Denok, salah satu penulis Aku dan Hijab. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita istiqomah bersama Allah, Allah memberikan suatu jalan yang sangat indah dan terus membuka mata kita tentang keindahan-keindahan Islam yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.